Salam kasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa bersama-sama belajar firman-Nya. Tema kali ini mengenai hidup oleh roh. Nah, kita ketika mendengar hidup oleh roh, kita seringkali berpikir bagaimana caranya untuk hidup oleh roh. Sedangkan kita ini kan hidup di dunia, cenderung manusia melihat. Nah, kalau kita merenungkan firman, hidup orang Kristen itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, berbicara mengenai percaya itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, ya kan? Percaya itu adalah sesuatu yang kita yakini. Nah, inilah hubungan pribadi manusia. Artinya suatu keputusan personal atau pribadi manusia di dalam mengambil keputusan atau di dalam mengambil suatu tindakan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu adalah ya iman. Iman kita kepada siapa? Nah, tentu di sini karena kita berbicara mengenai kekristenan, tentu dasar iman kita itu ya kepada Yesus Kristus. Nah, hidup oleh roh itu dilandasi atau didasari iman kita kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan Allah itu adalah roh. 1 Yohanes 4 ayat 16. Nah, tentunya di sini kalau kita hidup oleh roh, maka kita harus menuruti segala perintahnya, atau kita menuruti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita selama menumpang di dunia. Nah, hidup oleh roh tentunya melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu apa? Yaitu kita semua ini hidup di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Ia mengaruniakan anaknya itu Yesus Kristus supaya kita semua ini manusia tidak binasa. Nah, mengapa demikian? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa sejak mulanya. Pada saat manusia pertama itu Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa. Nah, pada akhirnya Allah karena begitu mengasihi dunia, tentu ingin agar manusia kembali ke dalam rancangannya. Nah, di dalam Kristuslah makanya setiap manusia yang datang kepada Yesus Kristus tentunya tidak akan binasa. Nah, itulah kehendak Allah. Nah, dengan demikian hidup oleh roh adalah setiap manusia yang datang kepada Yesus, yang merenungkan firman-Nya, karena firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia, dan dialah Yesus Kristus. Nah, setiap manusia yang mau datang kepada Yesus ya tentunya harus bergaul karib dengan firman Allah, merenungkan firman Allah senantiasa. Nah, berarti kesimpulannya hidup oleh roh, maka setiap kita senantiasa merenungkan firman sehingga kita mampu melakukan firman Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Nah, tuntunan firman Allahnya apa? Tadi 1 Yohanes 4 ayat 16, kemudian Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 1 ayat 14. Nah, kemudian setiap kita apalagi seperti Yesus yang melakukan kehendak Allah Bapa, itu ada di Yohanes 4 ayat 34. Maka demikian kita juga ketika hidup oleh roh, maka kita melakukan firman-Nya, melakukan kehendak Allah Bapa. Gitu saudara-saudara sekalian. Jadi kita bukan hidup di dalam daging, hidup di dalam roh, yaitu kita melakukan kehendak Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Tentunya kita dengan senantiasa belajar firman-Nya. Nah, kiranya renungan firman pada saat ini dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan pemahaman yang benar akan kehendak Allah, sehingga setiap kita diubahkan memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya saudara-saudara tetap setia di dalam Tuhan, Roh Kudus menyertai. Haleluya.